Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan acara Visip Podcast Ramadan Series episode kelima. Hari ini bersama saya Siti Alia SIPMAP, dosen Administrasi Publik Visip UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang hari ini saya nggak sendirian, ditemani oleh rekan saya. Saya Ida Wahidah, dosen Ilmu Politik Visip UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Luar biasa beda hari ini, menarik sekali ya. Iya. Nervous karena sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat inspiratif bagi saya dan mungkin bagi Bu Alia juga ya. Siapa tuh Bu Alia? Father dari Administrasi Publik, Visip ya. Secara keseluruhan UIN Sunan Gunung Jati Bandung luar biasa. Telah hadir dengan kami tengah kita Profesor Dr. Haji Sahya Anggara MSI. Prof, gimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Agak pilek, iya luar biasa. Meskipun sedang sakit, tapi beliau menyempatkan. Jadi tidak perlu diragukan lagi dedikasi beliau untuk kampus tercinta kita. Bida, hari ini kita mau bicara apa sih dengan Prof ini? Oke, diskusi kita kali ini cukup menarik teman-teman, berkaitan dengan administrasi publik dalam perspektif Islam. Iya, ini menjadi distingsi ya di di administrasi publik, karena dalam di Visip UIN Sunan Gunung Jati ini administrasi publik juga diajarkan terkait bagaimana nilai-nilai Islam dalam bernegara atau pola pemerintahan, dan merupakan distingsi tersendiri ya dari jurusan kita ini ya. Iya betul, dari Visip secara keseluruhan bahkan ya. Iya betul. Memang karena administrasi publik itu kan menjadi elemen kunci ya dalam pengelolaan suatu negara dan juga masyarakat. Nah untuk itu mungkin tidak berlama-lama ya Bu Alia, kita langsung saja bertanya kepada kakak yang expert di bidang administrasi publik dan juga kebijakan publik. Prof, nih kita langsung saja ya Prof ya untuk bertanya terkait dengan gambaran umum atau mungkin kita bertanya dari bagaimana administrasi publik itu, kemudian bagaimana administrasi publik dilihat dalam perspektif Islam, karena masyarakat itu kan hanya melihat administrasi publik itu hanya urusan surat menyurat atau ketatausahaan gitu loh Prof. Ya, saya kira jangan pemikiran yang sempit gitu ya. Karena sudah dilihat administrasi, dikiranya ya surat menyurat, tulis menulis yang seperti itu. Ya, kayak itu. Ya kadang memang seperti itu. Kadang-kadang orang bahwa administrasi itu dikategorikan dengan proses yang jelimet, yang seperti itu. Gitu. Nah ini memang yang harus kita luruskan itu, bahwa yang namanya administrasi publik itu, ya ini bagaimana kita mengatur tentang tata kelola, ya. Suatu lembaga, suatu pemerintahan supaya terjadi hal yang baik gitu ya, yang maju, yang berkembang gitu, dari berbagai seginya gitu. Nah kadang-kala kita berpikir bahwa sempit orang berpikir seperti itu, ya. Kalau kita hubungkan dengan konsep Islam, bahwa dalam Islam sendiri itu ya, bahwa misalnya konsep administrasi publik ini justru banyak ayat ya, bahkan surat, dalam setiap surat itu yang yang khusus gitu, yang membahas tentang tata kelola, tentang administrasi. Itu dalam Al-Quran itu banyak gitu. Ya. Tapi justru terbagi situ, misalnya untuk pengelolaan, untuk administrasi itu dalam An-Nisa ya. Kemudian ada Al-An'am 58, An-Nisa 165 gitu ya. Tapi dibagi-bagi. Untuk misalnya tentang pemerintahan itu berbeda lagi gitu ayatnya. Untuk tanggung jawab gitu ya, untuk tanggung jawab, untuk pertanggungjawaban gitu, juga berbeda lagi gitu. Nah apalagi kan dalam Islam kita kenal ada seorang tokoh ya dengan tokoh tentang pemerintahan ini gitu ya. Itu kan dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah gitu ya. Itu kan udah jelas itu di situ membahas begitu panjang lebar bagaimana dari pemimpin yang baik gitu ya,
apa kategorinya, syaratnya, di situ sudah jelas lengkap sekali. Ya kira ini karena apa Islam lahir itu dengan sangat apa istilahnya sangat teratur, terinci gitu ya, gitu ya. Dia ayatnya detail, jadi ayat lahir itu kan sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka itu menunjukkan salah satu apa kiprahnya bahwa Islam lebih dulu sebetulnya. Karena sekarang negara itu ya udah ada gitu dalam ajaran Islam itu. Cuman kadang-kala yang salahnya dipisahkan. Islam ya Islam karena agama gitu ya. Nah, kemudian negara ya negara. Padahal negara itu ya ada bahasanya di situ gitu. Nah, ini yang harus dipahami itu seperti itu. Makanya nggak bisa dipisahkan. Yang namanya negara itu dengan apa Islam itu sebagai apa? Sebagai acuan dasar, sebagai di situ pelajaran ya, indikasi negara yang baik seperti apa gitu. Nah, karena dalam Islam kan dituntut bahwa itu harus ada apa? Sistem pertanggungjawaban. Ya. Nah, sistem pertanggungjawaban kan tanda seorang pemimpin harus seperti itu. Jadi alangkah kalau kita bahas secara mendetail gitu ya. Betapa sangat detail gitu. Islam sudah memberikan ruang, memberikan apa istilahnya landasan-landasan gitu ya. Secara detail bagaimana sih pengelolaan ya, tata kelola yang baik gitu. Sistem administrasi yang baik gitu. Sistem kepemimpinan yang baik ya. Sistem pertanggungjawaban yang baik ya, seperti apa gitu. Ini sudah ada ajarannya gitu. Karena kadang-kala itu kelemahan orang itu seperti itu. Islam kan agama cuma ibadah. Nah itulah gitu. Kenapa? Karena dia tidak paham isinya itu. Ya, itu jadi dipisahkan. Ya agama-agama, negara-negara. Orang nggak bisa. Kenapa? Karena masuk di situ lah. Kita sebagai warga negara, ya kita sebagai apa punya dasar tersendiri kan gitu. Ajaran-ajarannya. Karena yang berkembang sekarang misalnya mau apa Eropa kontinental, Amerika sistem, itu kan dari mana? Itu tetap konsepnya itu, karena konsep-konsep yang terkena Al-Mawardi gitu ya, itu kan tokoh dari ajaran Islam kan itu, yang langsung mendirikan menerbitkan kitab Al-Ahkamul Sultaniyah tentang bagaimana sistem pemerintahan gitu ya, tata kelola pemerintahan, bagaimana memilih seorang pemimpin, itu kan sudah ada di situ. Nah seharusnya itu sebagai landasan gitu. Jadi sementara ini terjadi dikotomi dan mudah-mudahan kelihatan sekarang karena banyak yang berperan di pemerintahan gitu ya, orang-orang yang paham tentang agama itu. Jadi mudah-mudahan ini kan menjadikan sebuah dasar, sebuah pacuan dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik gitu. Ini menarik sekali ya diskusinya Bu Alia. Ternyata memang administrasi publik itu bukan sesuatu yang sempit yang hanya dimaknai sebagai ketatausahaan atau surat menyurat. Justru urusan negara, kemudian tata kelola pemerintahan, ternyata itu urusannya administrasi publik. Kalau di Amerika kan bukan presiden, tapi dibilangnya sebagai administrator ya. Administrator. Iya, administrator Bush administration. Iya. Ya presiden disebut sebagai aktor dalam administrasi. Iya, itu pengendali. Pengendali. Gitu. Betul. Tadi Prof sampaikan banyak sekali ya Prof prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam yang kemudian sebetulnya itu bisa diintegrasikan ya Prof ya dalam tata kelola negara kita. Kira-kira apa saja sih Prof prinsip-prinsip yang tadi mungkin Prof sudah sebutkan tanggung jawab gitu. Boleh mungkin diberikan juga contohnya. Ya kalau prinsip-prinsipnya jelas misalnya sekarang bagaimana cara tata kelola yang baik. Kalau tata kelola yang baik itu kan adalah sistem pertanggungjawaban. Artinya ketika apa yang didapat dan apa yang dikeluarkan yang masuk jelas kan situ pertanggungjawabannya. Ada prinsip keadilan di situ. Ada tata kelola pemerintahan. Bagaimana sekarang untuk menciptakan seorang pemimpin yang bagus itu seperti apa? Memilih pemimpin. Itu kan caranya sudah ada, syaratnya sudah ada yang seperti itu. Nah ini kan seharusnya menjadikan sebuah landasan gitu. Kenapa? Karena secara rinci. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan juga dalam hadis. Ada juga paradigma dalam hadis. Bahkan dijelaskan juga para ulama gitu ya. Itu secara rinci sebetulnya. Hanya yang itu yang kesalahan kita itu nggak mau gitu. Kenapa?
karena negara itu lebih baik ke Eropa kontinental, ke kerennya ya. Iya, kerennya seperti itu gitu. Ya seolah-olah datang dari barat itu lebih bagus. Nah inilah yang persoalan seperti itu. Padahal tidak tahu kronologisnya dari mana sebetulnya kan sih itu. Atau mungkin ini karena Indonesia negara yang plural mungkin ya Prof. Jadi prinsip Islam sendiri untuk dimasukkan ke dalam sebuah tatanan negara kayaknya. Saya kira bukan masalah Islam yang dimasukkan gitu. Kalau itu kan nggak mungkin dari kita negara Pancasila kan gitu. Tapi prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip dasar yang jelas. Saya kira semua agama juga pasti mengakui hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang seperti itu. Maksud saya bukan sebagai dasar negaranya, karena kita sudah paham bahwa negara itu adalah Pancasila ya, dan ini sudah mafhum semua orang kan gitu. Tapi prinsip-prinsipnya loh, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Kenapa sih tidak dikembangkan? Kenapa ini tidak dilaksanakan kan gitu? Jadi orang lebih cenderung oh ini teori si A, si B gitu, yang datangnya dari barat itu. Nah ini yang kesalahan kita itu di situ. Makanya yang ini perlu diluruskan itu di sini. Bagi generasi muda yang banyak masih waktunya, kemudian sekarang masih kesempatannya. Ini kesempatan untuk memberikan hal seperti itu. Jadi jangan salah tafsir misalnya, wah ini nanti Islam ini, nanti begini. Jangan seperti itu kita memandangnya. Gitu. Karena kita sudah paham, sudah paham bahwa semua masyarakat Indonesia bahwa dasarnya adalah Pancasila. Sekarang kita negara prinsip agamanya kita kan bukan Islam, tapi seluruh agama kita masuk di sini. Oleh karena itu hal-hal yang baik saya kira ini kenapa sih tidak kita selalu ini kaidah-kaidah yang penting ajaran dari Islam seperti ini atau dari agama-agama yang lain kenapa sih tidak seperti itu? Kalau hal yang positif yang lebih baik kenapa sih tidak gitu? Ya itu kan harus seperti itu. Jangan agama jadi dikotomi gitu. Nah mudah-mudahan ke depan tidaklah, karena banyak intelektual muslim yang masuk ke ranah pemerintahan sehingga di sana kan kalau prinsip prinsip perang itu kan kalau kita ingin dapat itu ya kita harus masuk di dalamnya kan. Harus sebuah sistem seperti itu. Akan lebih mudah kan gitu. Nah ini yang mudah-mudah itu masuklah ke sistem situ. Untuk apa? Ya akan lebih mudah ketika kita memang punya kekuasaan gitu. Kalau kita hanya ngomong saja, ya sampai kapanpun ya tinggal teori kan seperti itu. Prinsip tinggal prinsip gitu ya. Ajaran tinggal ajaran gitu. Tapi yang lebih real melaksanakan, ya kita punya decision of making-nya itu. Ya, sebagai delegation of authority-nya jelas gitu. Sehingga apa? Ya kebijakan-kebijakan akan lebih mudah gitu. Ketimbang kita ngomong aja, mungkin iya menurut prof saya begini ini ya para ahli aja dikatakan seperti itu tadi diimplementasikan. Tapi kalau sekarang misalnya kita sebagai orang pejabat delegation authority yang jelas gitu, decision makingnya jelas, maka dia punya otoritas. Itu akan lebih lebih rasional gitu, tidak emosional lagi kan gitu. Nah itu lebih aplikatif lah gitu. Menarik ya Bu Alia. Biasanya ternyata tidak sesempit itu gitu. Maksudnya kita juga menjadi PR kita beda sebagai ya. Tadi PR-nya generasi muda dan langsung nunjuk ke kita. Jadi merasa muda lagi ya Bu Alia. Ini ada pertanyaan juga Prof. Jadi Prof sendiri bagaimana terkait prinsip-prinsip tersebut ya bisa diaplikasikan di ranah administrasi publik modern sekarang yang mungkin bisa korelasi terkait dengan transparansi. Iya. Saya kira ini kan sudah jelas sekarang kan banyak ya. Pakar-pakar Islam juga yang beragama Islam, cendekian muslim juga yang menuangkan tulisannya lewat buku. Dan ini kan bisa dikembangkan, bisa dibaca. Itu real loh. Ajaran itu real. Artinya apa? Kalau kita berbicara efektivitas yang seperti apa? Efektivitas kan jelas ada normatifnya, ada apa istilahnya itu caranya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau kita berbicara sekarang tata kelola yang baik, tata kelola yang baik kan ada cara seperti ini. Nah ini kan sudah mulai saya sekarang kan dulu pernah ngarang administrasi Islam di Indonesia. Saya mengeluarkan buku seperti itu. Tapi karena istilahnya itu tidak berkembang kan, akhirnya kan tidak terus menerus kan. Saya bikin tidak dilanjutkan lagi kan seperti itu. Nah maksud saya
yang paling real kita itu sebagai akademisi adalah di karya kita. Di karya kita. Kenapa? Kalau kita ngomong langsung misalnya, apakah kita di tempat yang mana gitu. Kalau ngomong kan siapa yang dengarnya? Tidak semua orang dengar. Tapi kalau baca, kapan saja, di mana saja orang bisa. Aksesnya lebih terbuka. Aksesnya lebih terbuka. Nah, saya kira ini kan kesempatan gitu bagi intelektual muda Islam gitu ya, yang mempunyai kapasitas dalam itu, maka curahkan tulisan. Karena kalau kemampuan orang itu, Anda bisa ngomong, tidak bisa nulis. Karena begitu kan, bisa nulis nggak bisa ngomong. Jarang orang bisa ngomong, bisa nulis. Itu ideal banget ya, Bro. Ya, itu kan jarang yang seperti itu. Maka di sini kesempatan itu untuk apa istilahnya itu, mengekspresikan kan gitu. Paling tidak itu. Yang mampu dalam ucapan silakan dengan ucapannya. Nah, gitu ya. Modern ini. Itu ya seperti itu. Kenapa? Karena apa? Karena yang namanya teori gitu. Itu akan sejalan dengan perkembangan. Dan teori itu sebetulnya itu senantiasa berkembang. Dan pasti itu bisa sesuai dengan zaman. Kalau yang teori itu. Nah ini makanya sebagai kita orang akademisi, ya kita kan hanya mampu di situ, mampu bicara, mampu menulis, mengimplementasikannya, tidak mampu. Kenapa? Karena kita tidak punya kebijakan, tidak punya otoritas gitu. Decision makingnya nggak ada kita itu. Kewenangannya apa kita? Hanya di dua. Satu kita ngomong, makanya ada kesempatan untuk ngomong, ya disitulah kita berekspresi untuk mengeluarkan, untuk menyampaikan gagasan-gagasan seperti itu. Yang kedua, di dalam tulisan, mungkin tulisan kita, apakah di jurnal atau di apa gitu, sehingga dibaca orang. Gitu. Nah itu yang monumental yang seperti itu. Kalau kita ngomong seperti ini, itu bisa hilang loh, kan gitu kan? Nah, kenapa? Karena tidak semua orang juga melek dengan teknologi ya seperti itu. Nah kalau sekarang misalnya buku ya itu, cuman kan sekarang dengan teknologi itu kan buku jarang juga digunakan gitu. Beralih ke e-book. Ya itu gitu yang seperti itu. Tapi kan itu juga tidak bisa dihilangkan. Artinya apa? Hal-hal yang seperti itu ya akan terus menerus gitu. Jadi prosesnya bagi seseorang itu kelihatan. Di situ, saya gini harusnya begitu gitu ya. Kalau gagasan saya seperti itu, makanya kan saya sekarang concern. Kayak concern nggak pernah saya nulis buku yang lain. Pokoknya hubungannya dengan fisip aja gitu ya. Nggak ada saya yang pernah buku-buku yang lain, nggak pernah. Gitu. Kenapa? Karena saya berpikir sumbangan pemikiran saya paling tidak dalam tulisan. Gitu. Kenapa? Karena ya kita tidak punya kewenangan seperti itu. Gitu. Yang paling ini kan bisa dikembangkan itu. Dan sekarang hanya masa beberapa geridil orang aja yang seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena ya takut bicara gitu. Takut bicara salah, takut bicara ini. Sekarang kan zaman terbuka. Kalau kita berbicara keilmuan di manapun, kapanpun kita bebas lah terbuka. Karena ini bukan hubungan dengan politik dong. Nah ini kan dengan teori kita ya, dengan konsep gitu kan, gitu. Hanya berbicara antara konsep dengan realita itu aja yang begitu. Berarti peran kita sebetulnya bisa banyak dilakukan ya Prof ya di ruang-ruang publik, misalnya kita ketika hadir dalam sebuah diskusi sehingga kita punya kesempatan untuk berbicara, atau misalnya kita kontribusikan melalui tulisan misalnya. Karena memang keterbatasan para akademisi untuk bisa akses ke pemerintahan itu sulit, kecuali kita yang dilibatkan gitu ya Prof ya. Jadi itu sangat terbatas sekali begitu. Tadi pengen bertanya lebih dalam lagi mengenai tantangan dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip Islam dalam administrasi publik modern itu sebenarnya tantangannya jelas bahwa di kita ini kan kadang-kala ada yang fobia terhadap Islam itu. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa Islam itu dilihat yang hal-hal yang jeleknya, yang susahnya, yang sulitnya, yang kejamnya dan seperti itu. Ini dan perspektifnya sudah apa istilah? Sudah negatif thinking yang seperti Stigmanya itu. Sudah seperti Stigmanya sudah seperti itu. Kita dibangun masuk ke ranah politik gitu ya. Ya susah karena paradigma seperti itu. Nah ini kan harus ada keterbukaan dari semua pihak gitu.
harus ada keterbukaan, harus ada misalnya sekarang tidak ada istilahnya sekat dalam dunia ilmu kan di dunia ilmu di mana-mana pun kita bebas untuk berbicara. Ini kesempatan ini saya kira ini bagus gitu ya. Karena kan sekarang tidak semua akademisi bisa lewat apa yang saya sebutkan tadi untuk mengakses ke sana. Ya, harusnya kan ini kesempatan kita. Kenapa? Karena juga mereka itu juga berpikir kita melibatkan kita misalnya kan teoritik gitu. Mereka praktisi. Kadang-kadang teori ada dengan prakteknya bertolak belakang lah seperti itu. Ini kan dapat kesulitan. Sekalipun sekarang tantangannya misalnya bisa diselesaikan, tapi persoalannya gitu, basic need-nya itu tidak hilang, maka susah gitu. Tantangannya sekarang itu yang nyata di kehidupan kita itu diantaranya orang-orang yang sekarang memegang dalam kendali pemerintahan itu, ya saya bilang welcome-nya ke ajaran Islam mungkin dalam tanda petik gitu. Justru harusnya menjadi agen mungkin ya. Ya, harusnya agent gitu. Gitu. Mengurangi yang namanya Islamophobia tadi, padahal nilai-nilai prinsip-prinsip Islam tadi sebenarnya bisa diintegrasikan. Gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang prinsip administrasi Islam apa sih? Adilan. Ya hanya prinsip-prinsip seperti itu. Dan saya kira mereka sudah menjalankannya, cuman tidak komitmennya itu. Padahal itu sebetulnya prinsip-prinsip Islam yang sudah diejawantahkan dari awal, seperti halnya adil gitu ya Prof ya. Kemudian amanah, tanggung jawab, kemaslahatan umat itu kan sebetulnya menjadi prinsip negara juga sebetulnya, keadilan. Iya, betul. Itu kan sudah biasa digembor-gemborkan kan. Setiap pejabat juga ngomong gitu. Benar nggak? Dan itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Cuman persoalannya ulil haq wal kanumuran tuh. Apa tuh, Prof? Ya siap nggak mengatakan hal yang benar itu benar, yang baik itu, yang salah itu salah, itu satu. Nah, yang kedua, antara iqrar bil lisan, tasdiqul bi qalbi, iqrar bil lisan dan amal gerakan itu tidak sejalan. Nah, itu tantangan seperti itu. Kenapa? Karena banyak sekarang. Yang sekarang yang manggung-manggung itu dia kan tahu gitu. Tapi kenapa sih kalau pas pelaksanaannya tidak sesuai dengan itunya gitu. Ini kan tantangannya itu kalau konsep di mana-mana mudah kita menginginkan. Tapi kembali lagi kepada orangnya gitu. Dia mau konsepkan atau enggak? Karena udah berpikir ini ada untung rugi. Kalau kira-kira untung ya, ayo kira-kira rugi. Enggak. Nah itu kan udah jauh dari konsepnya kan seperti itu. Kadang-kadang berpikir seperti itu untuk rugi kan. Oke, pertimbangannya itu ya. Pertimbangan seperti itu ya. Gimana kita mau jalankan dengan yang baik gitu kan gitu. Kenapa? Karena kena amanah, transparan, ya, akuntabilitas, adil. Itu kan jelas prinsip-prinsip Islam. Dan sekarang di mana-mana menggema-gema seperti itu. Bahkan ajaran kebijakan publik ini sekarang biasa yang seperti itu. Tapi tataran aplikasinya itu yang jadi persoalan. Dan di teman-teman sekarang yang menjabat, yang memanggung di pemerintahan, sebetulnya mereka paham. Mereka tahu gitu. Tapi itu untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilannya itu yang masih dipertanyakan gitu. Karena mungkin berbagai pertimbangan. Begitu di lapangan tidak semudah ya. Tidak semudah dengan konsep. Kalau konsep mah mudah. Tapi ternyata memang tantangannya itu ya Prof ya. Terkadang juga hadir tantangan itu di masyarakat, misalnya Prof, kaitan masyarakat yang kita tahu negara Indonesia itu kan multicultural ya Prof ya. Jadi keberagaman agama, suku, budaya gitu. Nah, keberagaman agama ini apakah menjadi tantangan juga ketika prinsip-prinsip Islam itu tidak terinternalisasikan dalam pengelolaan suatu negara gitu? Iya, pasti menjadi tantangan. Kenapa? Kalau kita ini diambil dari ajaran Islam, mereka nggak mau. Gitu. Kenapa? Karena ada sistem istilahnya. Kan kita bukan agama bukan negara agama Islam kan gitu, negara Islam kan gitu. Ya kenapa misalnya sekarang harus itu kan? Itu menjadikan sebuah ini. Makanya kan prinsipnya untuk mewadahi yang sifatnya umum, adil. Di agama yang lain juga biasa. Sekarang kan pasti. Kemudian kebebasan berpendapat semua orang juga
pasti di semua agama. Musyawarah juga. Musyawarah juga sama kan Iya. gitu. Kemudian tanggung jawab pasti sama. Dia ingin tata kelola pemerintahan yang baik, sama punya prinsip yang seperti itu. Nggak ada perbedaannya sebetulnya. Tapi cuma ketika kita misalnya sekarang bahwa ini diambil dari ajaran Islam, tentunya itu akan berbenturan. Gitu. Sulit ya. Nah, sulit. Dan saya bukan ingin seperti itu. Yang penting adalah sekarang yang masalah yang seperti apa, yang baik itu yang seperti apa. Untuk kebaikan semua, konsekuen itu aja gitu. Karena konsisten, karena mudah kalau baca aturan mudah. Kalau misalnya sekarang, dia prinsip Islam dalam pemilih pemimpinnya harus A, B, C, D dan segala macam, seperti itu mudah ya gitu. Tapi sekarang itu dalam realitanya, kenyataannya seperti apa? Kenapa? Kalau itu kan hubungannya dengan politik. Kalau sudah berpolitik, like it is like. Nah, berpikirnya itu seperti itu ya. Like it is like. Kenapa? Karena kepentingan. Kalau sudah berbicara politik, berbicara kepentingan. Nah, kalau sudah berbicara kepentingan, ya berpikir siapa kamu, siapa saya, kan gitu. Menguntungkan saya, merugikan saya, kan seperti itu. Ya, ini kan berbenturan seperti itu. Realita kenyataan kita ini. Kalau saya ngomong di mana, saya ngomong aja. Nah, kan kita kan seorang akademisi memang secara teori yang seperti itu. Kita berbicara konsep ya. Kita beri konsep gitu. Kan selalu pernah pertanyaan, gimana sih menerapkan prinsip-prinsip seperti ini? Ya, jangan nanya ke saya. Saya kan bukan praktisi, kata saya kan begitu. Nah, karena yang ini kan tanggung jawab praktisi gitu. Kalau saya seorang presiden, kata saya. Sekarang tanyakan ke saya, baru saya ngejawab, kata saya, gitu. Nah, kalau seorang praktisi, ya mungkin kan realita kita tahu seperti itu. Dalam konsep seperti ini, pelaksanaan seperti ini, tinggal yang belum, yang ini kan seperti itu. Artinya, sekarang kan nggak ada seperti itu. Nah, keterbukaan gitu ya, ini kan pentingnya seperti itu. Kita kan banyaknya yang dibuka itu yang istilahnya, yang hal-hal yang merugikan. Hal-hal yang prinsipil ya ditutup-tutupi kan gitu. Apa itu karena sulit untuk diimplementasikannya gitu, yang prinsipil itu sehingga tertutup gitu. Ya kan kita berbenturan dengan berbagai kepentingan. Karena berbagai kepentingan itulah yang sulitnya untuk implementasi. Sampai kapanpun kita nggak mungkin itu bisa terwujud seperti itu. Kecuali komitmen dalam diri seorang pemimpin. Ya, komitmen seorang pemimpin. Biasanya kan seorang pemimpin pasti diikuti lah. Nah, di mana-mana pasti kan pemimpinnya sudah, apalagi di kita kan umat Islam paling banyak. Pemimpinnya orang Islam. Jadi komitmen. Itu pasti diikuti. Pasti itu istilahnya tindakan, perilaku, kemudian dari ucapan dan segala macamnya. Saya sependapat dengan dia, maka mengikuti. Dan disitulah kesempatannya untuk melaksanakan prinsip-prinsip itu dengan sebaik-baiknya. Ini menarik sekali ya Bu Alia ya. Kita tadi diskusi kaitan konsep, kemudian prinsip-prinsip apa yang bisa diintegrasikan, kemudian tantangan apa yang dihadapi. Mungkin terkait dengan rekomendasi ya Bu. Iya, rekomendasi Prof barangkali kira-kira. Kalau saya sederhana aja rekomendasi itu. Jadi sesuai dengan kita adalah akademisi, maka seorang akademisi tidak henti-hentinya untuk berbicara tentang teori, tentang konsep gitu ya. Itu menjadikan sebuah dasar bagi kita dan senantiasa untuk dikembangkan. Senantiasa kita untuk bicarakan dimanapun kita kesempatannya. Yang mempunyai kesempatan silakan untuk berbicara seperti itu. Jadi tidak ada hentinya bagi kita sebagai ilmuwan yang memang kita tugasnya hanya ngomong gitu. Tugasnya menyampaikan ya gitu. Nah, itu satu yang kita bicara. Yang kedua, tugas kita adalah mencatat apa yang ada dalam pikiran kita, konsep apa gitu ya, kebaruan apa, novelty apa yang kita, disitulah justru dikembangkan. Makanya kan setiap saat kita buku ada edisi gitu ya. Itulah kesempatan kita untuk apa. Kenapa? Karena yang itu mungkin ada kekurangan, kita tambah lagi dan segala macam gitu. Nah, ini komitmen gitu untuk dijalankan terus. Jangan sampai berpikir bukunya nggak laku misalnya, pemikirannya misalnya tidak dipakai. Nah, jangan seperti itu. Kita berpikir harus positive thinking. Suatu saat memang bisa dilaksanakan. Nah, kita mengharapkan itu. Jadi saya sih rekomendasinya cuma
dua. Yang satu, kita tetap komitmen ya, istiqomah untuk tugas kita sebagai akademisi. Yang keduanya, kalau kita punya kesempatan, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Yang ketiga, sebagai akademisi, ciri khasnya adalah apa? Karya tulis. Maka karya tulis itu harus senantiasa kita bikin, jangan diam. Karena percuma kita ngomong terus, tapi karyanya nggak ada. Gitu. Maka mana karyanya? Ngomong di mana-mana, mana buktinya kan seperti itu. Dan itu akan lebih lama lah dibacanya, dikenangnya dan sebagai macamnya. Gitu. Jadi 3 hal ini yang perlu kita lakukan. Gitu. Kita tetap istiqomah, komitmen terhadap posisi kita sebagai akademisi. Akademisi adalah seorang pemikir. Akademisi adalah untuk memberikan nuansa-nuansa pemikiran hal yang terbaru, gitu ya, konsep-konsep yang terbaru, jalan-jalan hal yang terbaru yang baik untuk masa depan. Saya kira itu yang perlu dikembangkan. Dan jangan lupa kita tetap mendidik teman-teman, adik-adik kita yang banyak supaya apa? Biasanya dengan yang banyak itu kekuatan lebih besar ketimbang kita one man show. Nah gitu. Ini harus itu. Kenapa? Jadi semakin banyak, semakin kekuatan akan kuat. Gitu. Kalau kita one man show, sekuat-kuatnya kita akan jatuh. Nggak akan sendiri, nggak kuat gitu. Nah itu perlu kebersamaan lah gitu. Ini menarik Bu Alia, kaitan one man show gitu ya. Ini berkaitan dengan memang Prof ini guru saya, dosen saya. Dulu masih ingat Prof terkait dengan kebijakan publik. Beliau juga yang mengkader saya juga untuk menjadi dosen di sini. Hatur nuhun Prof gitu. Ternyata memang ya betul, kita juga sebagai dosen bagaimana terus gitu ya, tidak berhenti ya Prof ya, walaupun kita tidak memiliki authority ataupun kewenangan, tapi pemikiran-pemikiran kita berdasarkan riset-riset akademik harus tetap dituangkan baik dalam acara-acara seperti ini ataupun terutama dalam tulisan. Karena yang seperti saya tahu Budet, jadi orang-orang kenapa orang kontinental, orang Amerika, Anglo-Saxon dan lain-lain itu kenapa bisa abadi gitu ya pemikirannya, karena mereka selalu menuangkannya dalam tulisan karya, jadi bisa dibaca gitu dengan dengan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya kan manusia ada lupa, al-insan makhluk atau anis. Masya Allah. Nah ini kan, maka orang kalau lupa kembali lagi ke buku kan. Betul. Gagasan dalam pikiran kita lupa, kalau di buku kan enggak. Lihatnya ke sana. Makanya tuangkan pemikiran kita, tuangkan ide-ide cemerlang kita ya dalam tulisan. Itu akademisi yang seperti itu. Biar apa? Biar dibaca orang. Kebermanfaatannya lebih luas. Lebih luas lagi itu. Dan itu tidak ada segmen. Tidak ada segmen. Apakah harus yang kuliah semua? Enggak. Karena kalau di pasaran di luar, siapapun bisa baca. Berarti kan itu akan lebih luas gitu kan. Lebih istilahnya merakyat lah gitu. Tidak ada segmenan, sekat-sekat dan segala macamnya gitu. Nah ini yang muda-muda ini coba tuangkan lah. Jangan hanya ngomong aja gitu. Kan dengan betul. Dengan administrasi publik dalam internalisasikan prinsip-prinsip Islam yang mempraktikkan seperti apa gitu, itu juga menjadi PR kita sebenarnya bersama-sama. Ya harus seperti itulah gitu ya. Ya di sini saja. Kenapa? Yang membedakan fisik kita dengan yang lain cuma satu kan. Dalam kurikulumnya kita beda. Kalau kurikulum nasional kita sama dengan mereka. Tapi ada kurikulum lokal kita yang beda dengan yang lain. Itulah yang kita istilahnya berusaha untuk untuk menghantarkan peserta didik kita, anak-anak kita untuk paham dan mengerti gitu. Jangan hanya barat lagi gitu. Yang digunakan sebagai referensi dan segala macamnya. Padahal ilmuwan-ilmuwan kita juga ya. Ya banyak ilmuwan-ilmuwannya gitu. Nah ini mungkin karena kesulitan karena mereka itu kan bahasa Arabnya kayak ini, sehingga itu kesulitan, alatnya kan susah. Kalau bahasa Inggris kan bisa diikuti, gitu. Tapi kalau bahasa Arab kan tidak semua orang bisa paham. Sedangkan yang pakar-pakar kita itu ya, itu kan ahlinya dalam bahasa Arab dan gitu. Tulisannya hasilnya bahasa Arab. Nah ini ya PR kita semua barangkali ya, untuk untuk bisa sejalan lah gitu dengan perkembangan zaman gitu. Bahwa konsep-konsep Islam itu selaras, sejalan, dan terus-menerus tidak akan ketinggalan zaman, sesuai dengan keadaan dan bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini. Gitu. Biasa. Itu
tangan ya untuk prof saya. Banyak ilmu. Betul. Ya memang kita tidak salah sudah menghadirkan tokoh inspiratif kita. Jadi berbicara administrasi publik itu clear ya, sekarang bukan hanya surat menyurat, tapi bagaimana kita mengelola suatu negara, bahkan tadi Prof singgung kaitan juga dunia juga gitu kan, seperti itu. Tadi juga Prof sudah memberikan rekomendasi gitu ya, tapi ternyata banyak PR ya yang harus kita lakukan. Kita harus banyak karya seperti Prof gitu kan, karena luar biasa Prof ini banyak sekali menulis buku-buku yang berkaitan dengan administrasi publik, kemudian kebijakan publik, dan luar biasa Prof. Terima kasih juga. Terasa ini waktu ya, waktunya sudah selesai gitu. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk bersedianya gitu ya. Iya, karena kita tahu ya meluangkan waktu. Prof pasti sibuk, tapi alhamdulillah teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, podcast ini mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan ya untuk menambah hasanah kepustakaan kita berkaitan dengan administrasi publik dalam perspektif Islam. Baik, mungkin akhirul kalam ya. Terima kasih Prof Sayanggara atas waktunya, teman-teman semua. Cukupkan untuk podcast Ramadan Series episode ke-6 hari ini. Mudah-mudahan tadi boleh bersinggung ada ilmu yang bermanfaat yang kita dapat, pasti ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.